Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbicara seputar penelitian riset akademik Oke, sekitar perenungan apa sebenarnya riset akademik itu dan apa yang tujuan dari riset dan tentu saja bagaimana riset itu kemudian memiliki signifikansi. Apa pentingnya sebuah riset segala macam maksudnya. Riset akademik tentu saja riset pada dasarnya riset meneliti sesuatu biasa saja. Ada pertanyaan dan kemudian kita jawab dengan menghadirkan informasi, mengumpulkan informasi, berdasarkan informasi itu kemudian kita menjawab pertanyaan yang mengemuka. Itu pada dasarnya riset seperti itu. Baik, riset akademik mungkin lebih sistematis lagi jika didefinisikan misalnya di dalam beberapa buku riset kita tentang metode penelitian, maka kita di antara definisi yang dikemukakan adalah bahwa namanya riset akademis terutama itu adalah proses penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab suatu pertanyaan yang, ini penting, tidak hanya ingin dijawab oleh si penulis atau si peneliti, tetapi juga ingin dijawab juga oleh para peneliti yang lain atau orang lain juga. Jadi dengan demikian di sini ada watak yang sebenarnya riset itu bukan untuk kita sebagai peneliti diri kita sendiri, tetapi adalah riset akademik sesungguhnya ditujukan untuk masyarakat akademik terutama. Dari situ maka kalau kita melakukan riset adalah kewajiban ini para calon peneliti atau peneliti pemula terutama kalau sudah mahir beda lagi persoalannya. Dan saya lebih fokus ke pemula karena saya sendiri adalah pemula. Membaca dan melakukan evaluasi penilaian terhadap riset orang lain, tulisan-tulisan orang lain, hasil riset itu adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Jadi kalau mungkin meneliti baca dulu misalnya kita mengambil satu topik, kita harus tanya siapa saja yang sudah menghasilkan tulisan bagus, publikasi terkait dengan topik itu. Kita baca dulu biar tahu mereka bertanya apakah kita nanti juga menanyakan hal yang sama. Kalau sama, kemudian sumbangan kita terhadap diskusi akademik itu. Oleh karena itu pada dasarnya peneliti itu tidak pernah ada atau berangkat dari ruang kosong.
ingin meneliti begitu saja, enggak. Tapi kita ingin melakukan penelitian bukan hanya karena interest pribadi kita, tetapi karena juga interest dari komunitas peneliti atau ilmuwan di bidang tertentu itu. Ya, jadi orang meneliti selalu membayangkan tentang siapa komunitas kita. Misalnya saya seorang antropolog, ya harus antropolog Islam dalam bidang keislaman misalnya, ya harus membayangkan leadershipnya, komunitas ilmiahnya, komunitas akademiknya, terutama para antropolog, kalau para sejarawan dan sebagainya. Tentu saja itu langkah awal untuk kita sebagai seorang peneliti. Sebenarnya kita itu kita harus bertanya, kita itu ingin masuk ke dalam komunitas yang mana. Itu penting sekali. Komunitas ilmuwan yang mana, komunitas ilmiah yang mana. Jadi kerja seorang peneliti itu tidak hanya kemudian mencari data ya spesifik tentang topik tertentu, kemudian menjawab, menguji, mendukung jawaban bagi pertanyaan diri kita sendiri, tidak, tetapi juga menjawab pertanyaan para ilmuwan atau komunitas ilmiah tadi. Ya. Nah, bagi para pemula itu yang paling baik ini, menurut saya, mulailah dari pertanyaan sederhana topik itu. Memulai, sebenarnya saya itu mengerjakan apa. Nah tentu saja pertanyaan ini hanya muncul karena kita sudah karena kita sudah membaca banyak tentang ada informasi awal mengenai topik itu, tentu saja tidak dari kesuang. Tapi kalau pengalaman ini ya, ada pengalaman yang kalau saya pernah meneliti itu, kalau berangkat dari mana? Saya berangkat dari buku, kemudian turun ke lapangan, terus balik lagi ke buku. Maksud saya gini, saya meneliti misalnya tentang radio itu dulunya dari bacaan, kemudian saya pulang ke lokasi ya, mendapatkan praktek itu, dan kemudian balik lagi ke dunia akademis. Itu pengalaman pribadi saya seperti itu. Kalau di sini saya mengatakan membaca tulisan-tulisan orang lain yang menjadi interest kita, kemudian kita mengambil topik kita, dan mulailah kemudian kita menyusun langkah itu dari topik apa yang kita kerjakan, itu kita pastikan topik itu I'm working on, saya sedang mengerjakan apa, saya sedang meneliti bla bla bla, misalnya tentang meneliti tentang ulama gitu ya. Nah setelah itu pertanyaan lanjutan dari apa yang kita kerjakan itu adalah kenapa. Nah, ini sebenarnya research question, pertanyaan research. Kenapa kita mengerjakan itu? Ya karena kita ingin menjawab, ini loh pertanyaan. Saya punya pertanyaan setelah membaca, saya punya pertanyaan awal. Pertanyaan, saya ingin menjawab misalnya mengapa ulama tradisional itu misalnya masih bertahan di era modern, ya kan? Itu pertanyaan
research question yang seperti itu sebenarnya adalah masih pada tahap yang sangat-sangat elementer, yang pertanyaannya sebenarnya menarik bagi kita sendiri sebenarnya. Belum tentu, ya kita harus menguji kemudian ya. Pertanyaan yang kita lontarkan untuk kita teliti itu seharusnya kita harus berani menguji pertanyaan itu. Memang pertanyaan kita penting banget ya, apakah orang sebelum kita itu sudah belum pernah bertanya seperti itu atau bagaimana. Nah, ini pentingnya apa yang disebut sebagai signifikansi ya, kemudian gitu. Ya, apa signifikansinya? Ya, penting bagi kita belum tentu penting bagi lain, menarik bagi kita belum tentu menarik bagi orang lain. Nah, kita harus melangkah lebih jauh dari sekedar pertanyaan pribadi itu, yaitu dengan menjawab signifikansi, apa sih pentingnya pertanyaan kita, riset kita itu. Dengan menjawab misalnya gini, secara sederhananya kalau kita baca beberapa buku metode penelitian misalnya yang dari Turabian maupun buku The Craft of Research itu, kita akan temukan bahwa lebih dari sekedar pertanyaan pribadi yang ingin kita jawab, tetapi kita harus jawaban kita itu pada akhirnya adalah membantu orang lain. Orang lain di sini adalah komunitas kita, komunitas ilmiah yang kita bayangkan tadi. Itu kita harus jawaban kita membantu juga pertanyaan para ilmuwan lain yang juga punya pertanyaan yang sama atau punya masalah yang sama. Kalau dirumuskan itu memang kenapa tadi kenapa, jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita teliti ya, itu topik. Terus kenapa kita mengerjakan topik itu? Karena saya ingin menjawab pertanyaan ini, bla 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 bla. Ya, seperti tadi, karena saya ingin menjawab pertanyaan mengapa ulama tradisional sampai sekarang masih bertahan, masih relevan di dalam dunia yang sudah modern ini. Nah, selanjutnya adalah signifikansi. Memang kenapa, dengan mengetahui itu, dengan menjawab pertanyaan mengapa ulama tradisional itu masih relevan di dunia modern. Memang pertanyaan penting banget ya, kayak gitu. So what gitu loh dengan pertanyaan itu. Nah, ini kita harus jawab dengan menegaskan signifikansi. Signifikansi dari penelitian kita, yaitu menegaskan tentang bahwa saya ingin membantu untuk para pembaca yang tadi itu kita bayangkan itu, untuk memahami suatu pertanyaan, suatu problem. Misalnya itu tadi, misalnya kalau membantu memahami posisi ulama, itu kan concern bersama gitu. Jadi perhatian bersama antara peneliti A dengan penelitian, atau saya sendiri sebagai peneliti dengan peneliti yang lain punya perhatian yang sama, pertanyaan yang sama. Jadi kita membantu. Nah, di sini kemudian kekuatannya tentu saja akan diuji oleh literatur yang sudah ada. Kalau pertanyaannya mengapa ulama tradisional masih bertahan di dunia yang modern ini, seperti yang saya katakan tadi, itu memang kenapa? Memang peneliti sebelumnya belum menjawab ya. Oh, bisa pertanyaan, kalau pertanyaan sudah dijawab. Nah, kita harus kenapa kita harus mengulang kalau sudah dijawab orang? Nah, di sini aspek yang paling penting, yaitu misalnya
Oke, saya juga punya jawab ingin menjawab pertanyaan itu, tapi dengan cara lain gitu. Dengan cara lain, entah itu dengan datanya, entah itu dengan mengambil satu kurun masa tertentu dengan data dan atau kurun tertentu, asumsinya adalah akan menjawab secara berbeda tentang pertanyaan mengapa tadi. Nah, disitulah kemudian kita menemukan atau yang biasa orang katakan, di situ sebenarnya kontribusi dari suatu penelitian, itu turut memberikan jawaban atas pertanyaan yang menjadi perhatian bersama, concern bersama dari para ilmuwan itu. Nah, di sini kemudian kita melihat bahwa sesungguhnya penelitian akademis adalah sifatnya itu dialogis, conversations ya, melakukan conversation, perbincangan dengan para sarjana yang lain di bidang ini, terutama di bidang kita. Dan tentu saja nanti ada aspek disiplinernya setelah itu. Ini bukan orang meneliti itu, memang dikatakan bahwa orang meneliti seringkali peneliti adalah orang yang berani sunyi, tapi di kesunyian itu sesungguhnya seorang peneliti melakukan dialog, melakukan perbincangan dengan para ilmuwan yang lain. Karena apa? Karena dia harus itu tadi menjawab pertanyaan bersama, sebenarnya menjadi pertanyaan bersama. Dan di situ relevansinya, bukan hanya menarik untuk diri kita, tetapi juga menarik untuk para ilmuwan yang lain. Bukan hanya penting bagi kita, tetapi juga penting bagi para ilmuwan. Saya kira itu yang paling penting pertama kali dipahami tentang dunia research akademik. Pertama tadi itu kita harus kalau meneliti ya, kita harus tentukan itu sebenarnya kita mengerjakan apa sih, mau mengerjakan apa, terus kenapa kita mengerjakan atau kita akan mengerjakan itu. Nah, ini research question-nya, karena saya ingin menjawab ini dan itu, ini dan itu. Nah, setelah itu baru memang kenapa dengan pertanyaan itu, so what gitu loh dengan pertanyaan Anda. Oh ya, karena pertanyaan saya ini juga sebenarnya ada pertanyaan orang lain yang juga misalnya ada kelemahan jawaban yang sudah ditawarkan misalnya, atau ketidak akurasi data atau update data, kesimpulan, argumen yang kemudian semua itu harus dievaluasi dari karya-karya terdahulu itu. Nah, disitulah penelitian kita menjadi penting. Nah, oke, untuk sementara itu dulu. Dan waktu kita akan bahas mengenai topik, mengenai bagaimana topik kemudian melahirkan pertanyaan, research question dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.